Jadi ternyata ada 3 pemeran kunci dalam pembuatan karang gigi. Para bakteri yang hidup di gigi, sisa-sisa makanan, dan air liur kita. Jadi intinya ketika makanan dilahap, kadang suka ada yang nyempil di sela-sela gigi. Apalagi makanan yang lembek. Ngelihat makanan gratis, para bakteri langsung datang, manggil temen-temennya, dan ngadain pesta pora. Tapi nggak cuma makan, mereka juga bikin adonan lengket yang nempel ke gigi dan sisa-sisa makanan, yaitu plak. Awalnya plak itu masih lunak dan gampang dibersihin pakai sikat gigi. Nah, disinilah air liur berperan. Jadi air liur kita itu tuh mengandung mineral yang aslinya berfungsi buat nguatin gigi. Tapi masalahnya plak ini bisa menyerap mineral dari air liur, mengeras, dan ya kemudian lahirlah karang gigi. Tapi terus gimana kalau kita biarin aja terus karang gigi nongkrong di situ aja? Seremnya, di dalam karang gigi, bakteri itu masih terus aktif ngeluarin racun yang bikin gigi bolong dan bau yang sedap. Dan kalau dibiarin, dia bisa masuk ke gusi, bikin bengkak, infeksi, dan gigi jadi copot-copot. Kalau udah parah banget, bakteri bisa masuk ke aliran darah, bahkan sampai nyebabin sakit jantung. Ngeri banget. Tapi sebenarnya kenapa bakteri bisa bikin adonan lengket kayak tadi? Simpelnya ini tuh taktik para bakteri buat bertahan hidup. Karena ibaratnya ini tuh benteng pertahanan mereka yang nggak bisa dibikin sendirian. Nah, buat tahu kapan harus ngumpul dan bangun benteng, mereka komunikasi lewat sistem quorum sensing. Seperti biasa, terima kasih Google Translate. Dan ya, awalnya bakteri pertama yang nemuin tempat PW bakal ngeluarin sinyal kimia, semacam undangan yang bisa ditangkap bakteri lain. Makin banyak yang datang, makin kuat juga sinyalnya. Kalau sinyalnya udah cukup tinggi, mereka bakal gabung jadi satu grup dan langsung mulai ngebuat adonan super lengket yang namanya biofilm. Kalau udah gini, mereka jadi ngelakuin semuanya bareng-bareng, bagi-bagi makanan, ngelawan musuh, sampai ngatur kapan berkembang biak. Tapi ternyata biofilm itu nggak cuma bikin masalah di gigi doang. Mereka itu juga bisa ngejajah di banyak tempat, termasuk kulit kita yang lagi luka, jadi bakal susah banget sembuh. Soalnya lapisan pelindung ini tuh bikin pasukan sel imun kita jadi susah nembus dan ngelawan bakterinya. Para bakteri juga jadi ribuan kali lebih kebal sama obat-obatan. Dan kalau obat udah nggak mempan, amputasi jadi pilihan terakhir yang disaranin dokter buat nyetop penyebaran para bakteri. Oke, sekarang kita tahu kalau karang gigi itu tuh ibarat markas besar para bakteri. Tapi kalau kalian nemu karang gigi yang nggak bisa disingkat, tenang. Soalnya dokter gigi bisa ngancurin mereka pakai semprotan air bertekanan tinggi kayak gini. Dan buat